Lo pernah nggak sih mikir kenapa ada orang yang setelah kena masalah malah jadi makin kuat, sementara yang lain malah hancur total? Kenapa ada yang setelah putus malah makin bersinar, sementara lo masih terjebak mengintip mantan di Instagram? Kenapa ada yang setelah gagal bisnis malah membangun kerajaan, sementara lo setelah gagal kuis online aja udah mau berhenti kuliah? Ini bukan tentang keberuntungan, bukan tentang privilege, dan pasti bukan tentang zodiak atau nasib. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, cara lo memprogram otak lo untuk merespons kegagalan. Gue udah mengamati ribuan orang, dari yang sukses sampai yang terjebak di tempat, dan ada pola yang jelas banget. Ada yang namanya pola pikir anti-fragile, dan ini benar-benar adalah kode rahasia kehidupan yang kebanyakan orang nggak tahu. Jawabannya sederhana, mereka punya pola pikir yang benar-benar berbeda. Dan hari ini gue bakal bongkar rahasia itu buat lo. Gue mau kasih lo realita yang keras tapi penting. Di video ini, gue bakal ngajarin lo cara membangun anti-fragile mindset yang bakal benar-benar mengubah cara lo melihat kegagalan. Nggak cuma biar lo bisa bertahan dari masalah, tapi benar-benar berkembang karena masalah itu. Gue bakal kasih lo 6 langkah praktis untuk membangun pola pikir ini, kenapa mayoritas orang gagal menerapkannya, dan exactly gimana cara lo bisa mulai mengimplementasikannya hari ini juga. Gue juga bakal berbagi teknik-teknik konkret yang udah gue pakai sendiri dan terbukti berhasil. Dan kalau lo masih nyaman jadi korban keadaan, masih suka menyalahkan semua hal kecuali diri sendiri, video ini adalah panggilan untuk sadar. Karena jujur aja, dunia nggak peduli sama alasan lo. Yang peduli cuma hasil dan gimana lo merespon tantangan. Dan setelah video ini, lo nggak punya alasan lagi buat terjebak di tempat yang sama. Langkah pertama untuk membangun anti-fragile mindset. Lo harus tahu dulu, lo ada di tingkat mana sekarang. Nggak bisa naik kelas kalau lo nggak tahu kelas berapa lo sekarang. Tingkat pertama, fragile. Kalau lo tipe yang sekali ditolak gebetan langsung depresi 3 bulan, sekali gagal ujian langsung ngerasa bodoh selamanya, atau sekali dikritik langsung marah-marah, lo ada di sini. Dan itu normal, semua orang pernah ada di tahap ini. Tulis 3 kegagalan terakhir lo. Sekarang jujur, apa reaksi pertama lo? Nyalahkan orang lain, nyerah, atau langsung down berkepanjangan? Kalau iya, lo masih fragile. Tingkat kedua, robust. Lo udah bisa tahan banting, tapi masih stuck di tempat. Seperti orang yang bisa menghadapi tekanan kerja, tapi nggak pernah naik jabatan. Mereka bertahan, tapi nggak berkembang. Tingkat ketiga, resilient. Lo bisa bangkit dari kegagalan, tapi ya gitu aja. Balik ke keadaan semula tanpa belajar apa-apa. Ini yang kebanyakan motivator ajarkan, tapi masih belum cukup. Target kita, tingkat keempat, anti-fragile. Di sini, setiap kegagalan bikin lo lebih kuat. Setiap masalah jadi upgrade untuk kemampuan lo. Ini yang bakal kita bangun hari ini. Ambil kegagalan terbesar lo tahun lalu. Apakah itu bikin lo lebih pintar dan kuat sekarang? Kalau iya, lo udah mulai anti-fragile. Kalau belum, mari kita bangun. Langkah kedua, berhenti meromantisasi kegagalan dan mulai treat it sebagai data. Gua bosen sama postingan Instagram kayak semuanya terjadi karena alasan. Omong kosong. Yang lo butuh adalah sistem untuk mengubah setiap kegagalan jadi lesson yang bisa diterapkan. Gua kasih lo framework AAI, Acknowledge, Analyze, Implement. Pertama, acknowledge the pain. Jangan langsung positive thinking. Rasain dulu sakitnya selama 24 jam. Tulis apa yang lo rasakan. Ini bukan kelemahan, ini proses natural yang harus lo lalui. Kedua, analyze the lesson. Hari kedua, tanya 3 pertanyaan ini. Kemampuan apa yang kurang dari gua? Asumsi mana yang ternyata salah? Strategi apa yang bisa gua ubah? Jangan cuma tanya, kenapa gua? Tapi apa yang bisa gua ambil dari ini? I implement the change. Ini yang paling penting. Dalam 7 hari setelah kegagalan, lo harus udah mulai apply satu lesson konkret. Nggak bisa cuma tahu doang, harus action. Gua ditolak dari 23 perusahaan berturut-turut. Waktu itu gua ikutin framework ini. Pertama, gue acknowledge, gue sedih dan frustrasi selama 2 hari. Terus gue analyze, ternyata gue lemah di technical interview dan portofolio gue nggak cukup kuat. Akhirnya gue implement, gue spend 3 bulan fokus belajar coding dan bikin 5 project baru. Hasilnya, dapat tawaran dari perusahaan yang jauh lebih bagus. Ambil satu kegagalan dari bulan lalu. Sekarang apply framework AAI yang gue katakan. Tulis action plan lo dalam 7 hari ke depan berdasarkan lesson yang lo dapat. Langkah ketiga untuk membangun anti-fragile mindset, lo harus mulai latihan keluar zona nyaman setiap hari. Ini bukan soal sekali-kali berani, tapi sistem harian yang bikin lo makin kuat. Gua kasih lo sistem yang gua sebut Daily Discomfort Challenge. Minggu pertama dan kedua mulai dari micro discomfort. Hari Senin ajak ngobrol orang asing di lift. Hari Selasa tanya pertanyaan di kelas yang mungkin kedengeran basic. Hari Rabu pesan makanan pakai bahasa Inggris. Hari Kamis nego harga di tempat yang biasanya harga pas. Hari Jumat post pendapat yang agak kontroversial di sosmed.
Minggu ketiga dan keempat, naik ke medium challenge. Email dingin ke orang yang lo kagumi. Daftar speaking di event kecil. Ambil project yang agak di luar kemampuan lo. Ajak kencan orang yang lo pikir di luar liga. Bulan kedua, major challenges. Lamar kerja yang requirement-nya lebih tinggi dari skill lo. Start side business kecil-kecilan. Daftar kompetisi yang lo nggak yakin menang. Kenapa sistem ini work? Karena lo build mental muscle secara bertahap. Pas masalah besar datang, lo udah nggak kaget lagi sama ketidaknyamanan. Trackingnya gampang, bikin spreadsheet sederhana. Setiap hari catat challenge apa yang lo lakuin, seberapa nervous lo dari skala 1 sampai 10, hasil yang didapat, dan lesson yang dipelajari. Gua mulai dari hal sederhana, call email 1 orang per hari. Bulan pertama, rejection rate gua 90%, tapi bulan ketiga udah dapat 5 mentor baru dan 3 opportunity kerjasama. Pilih 1 micro discomfort dari list di atas. Lakuin besok, nggak boleh ditunda, karena penundaan adalah musuh terbesar anti-fragile mindset. Langkah keempat, lo harus mulai latih mental kayak atlet latih fisik. Tapi bukan cuma motivasi kosong, ini ada tekniknya. Gua kasih lo teknik yang disebut stress inoculation. Kayak vaksin, injek stress level yang kecil tapi konsisten biar mental lo makin imun terhadap stres yang lebih besar. Program 30 hari mental training ini dimulai dari week pertama dengan physical discomfort. Cold shower 5 menit setiap pagi. Puasa intermittent 16-8. Olahraga sampai agak lelah, bukan sampai sakit. Duduk meditasi tanpa distraksi 15 menit. Week kedua, social discomfort. Speak up di meeting atau kelas minimal sekali per hari. Decline request yang nggak penting, belajar bilang no. Give feedback honest ke temen, tapi konstruktif. Compliment stranger sekali per hari. Week ketiga, intellectual discomfort. Baca artikel yang bertentangan dengan belief lo. Diskusi dengan orang yang punya pandangan beda. Akui kalau lo salah minimal sekali per hari. Learn skill baru yang agak challenging. Week keempat, professional discomfort. Set deadline yang agak tight untuk project. Volunteer untuk tanggung jawab ekstra. Join grup atau komunitas di mana lo jadi newbie. Apply untuk opportunity yang agak above your level. Tracking progresnya sederhana. Setiap hari, rate discomfort level lo skala 1 sampai 10. Target, minggu pertama average 6 sampai 7. Minggu keempat, udah comfortable di level 7 sampai 8. Neuroplasticity research shows kalau brain lo literally rewire sendiri untuk handle stress better kalau dilatih konsisten. Gua mulai program ini 2 tahun lalu. Sekarang, situasi yang dulu bikin gua panic attack, public speaking, confrontation, rejection, udah jadi hal biasa. Mental threshold gua naik drastis. Pilih 1 kategori dulu. Master selama seminggu, baru add kategori lain. Jangan langsung all in, nanti burn out. Langkah kelima, ubah narasi internal lo dengan teknik yang terbukti. Kebanyakan orang stuck karena mereka punya cerita toksik tentang diri mereka. Gua kasih lo teknik failure reframe dalam 4 langkah praktis. Langkah pertama, identify toxic narratives. Tulis 5 cerita negatif yang sering lo bilang tentang diri lo. Gua selalu nggak beruntung, gua nggak sepinter orang lain, gua lahir di keluarga yang salah. Langkah kedua, evidence collection. Untuk setiap cerita, tulis 3 bukti yang bertentangan. Narasi, gua selalu gagal. Evidence, gua berhasil lulus SMA, gua punya teman yang peduli, gua bisa solve masalah sehari-hari. Langkah ketiga, rewrite proses. Ubah setiap narasi toksik jadi empowering naratif. Gue selalu gagal. Jadi, gue always learning from setbacks. Gue nggak beruntung. Jadi, gue create my own opportunities. Gue nggak sepinter orang lain, jadi gue punya unique strengths. Langkah keempat, daily reinforcement. Setiap pagi baca narasi baru lo. Setiap malam cari minimal 1 bukti kecil yang support narasi baru itu. Ambil 3 kegagalan terbesar lo. Untuk masing-masing, tulis skill apa yang lo develop, karena kegagalan itu, orang baru apa yang lo kenal, opportunity apa yang terbuka karena itu, character strength apa yang lo discover. Gua dulu punya narasi, gua nggak good enough untuk startup world. Setelah apply teknik ini, new narrative, jadi gua build unique perspective through diverse experiences. Background non-tech gue actually jadi advantage karena bisa bridge communication antara tech dan bisnis. Setiap minggu, review 1 narasi lama dan replace dengan yang baru. Butuh waktu 21 hari untuk rewire neural pathway, jadi konsistensi is key. Ini bukan toxic positivity. Lo tetap acknowledge real challenges, tapi lo frame it sebagai growth opportunity instead of permanent limitation. Langkah terakhir, bangun lingkungan yang actively support anti-fragile mindset lo. Environment beats willpower setiap saat. Gua kasih lo audit lingkungan sosial dalam 3 kategori.
Pertama, penyedot energi yang harus lo hindari. Orang yang selalu mengeluh tapi tidak pernah bertindak, yang selalu mencari alasan untuk setiap kegagalan, yang iri dengan kemajuan lo dan mencoba menarik lo ke bawah, yang beracun positif dengan semuanya terjadi karena alasan tanpa saran yang bisa ditindaklanjuti. Kedua, jaringan netral yang perlu lo batasi. Teman yang mendukung tapi tidak menantang lo untuk berkembang, yang nyaman dengan keadaan saat ini, yang hanya jadi ruang gema untuk ide lo. Ketiga, pendorong pertumbuhan yang harus lo perbanyak, yang sudah menerapkan anti-fragile mindset dalam hidup mereka, mentor yang bersedia memberikan masukan brutal tapi peduli, rekan yang terus menantang diri mereka sendiri, yang merayakan kemenangan lo tapi juga memanggil alasan lo. Penerapan praktis dimulai bulan pertama dengan tahap eliminasi. Berhenti mengikuti atau bisukan akun media sosial yang membuat lo merasa tidak memadai. Kurangi waktu dengan penyedot energi sebanyak 50%. Keluar dari obrolan grup atau komunitas yang beracun. Bulan kedua, tahap penambahan. Bergabung dengan satu komunitas yang selaras dengan growth mindset. Temukan satu mentor atau pelatih, bisa online atau offline. Hadiri acara atau lokakarya yang menantang pemikiran lo. Bulan ketiga, tahap integrasi. Jadilah orang yang ingin lo tarik, dukung pertumbuhan orang lain. Bagikan perjalanan anti-fragile lo secara terbuka. Buat kemitraan akuntabilitas dengan teman-teman yang berorientasi pertumbuhan. Ganti umpan lo dengan konten pendidikan, kisah sukses, sumber pembelajaran. Ikuti orang-orang yang berada di tempat lo ingin berada dalam 5 tahun. Blokir atau batasi akses ke aplikasi yang membuang waktu lo. Jadi intinya gini, anti-fragile mindset bukan bakat bawaan, tapi keterampilan yang bisa lo bangun selangkah demi selangkah. 6 langkah yang udah kita bahas hari ini adalah peta jalan praktis untuk mengubah diri lo. Mari rekapitulasi rencana tindakan lo. Langkah 1, kenali tingkat lo sekarang. Fragile, robust, resilient, atau anti-fragile. Jujurlah dengan diri sendiri. Langkah 2, terapkan kerangka kerja AAI untuk setiap kegagalan yang lo hadapi. Akui, analisis, terapkan. Langkah 3, mulai tantangan ketidaknyamanan harian. Pilih satu tantangan kecil dan mulai besok. Langkah 4, terapkan pelatihan inokulasi stres selama 30 hari. Bangun otot mental secara sistematis. Langkah 5, tulis ulang narasi beracun lo dengan teknik pembingkaian ulang kegagalan. Ubah cerita lo, ubah hidup lo. Langkah 6, audit dan tingkatkan lingkungan sosial lo. Kelilingi diri lo dengan pendorong pertumbuhan. Yang paling penting, ini bukan hal sekali jadi. Anti-fragile mindset adalah praktik seumur hidup. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk memperkuat otot ini. Ingat, lo tidak membangun anti-fragile mindset untuk menghindari kegagalan. Lo membangunnya supaya setiap kegagalan membuat lo lebih kuat, lebih pintar, dan lebih mampu. Setiap penolakan menjadi pengalihan arah. Setiap kegagalan menjadi bahan bakar. Mulai hari ini, komitmen lo cuma satu. Perlakukan setiap tantangan sebagai lapangan latihan untuk mental lo. Jangan hanya bertahan dalam badai, belajarlah menari di dalamnya. Sekarang gua mau lo tulis di komentar, satu kegagalan terbesar yang pernah lo alami, dan satu hal yang lo pelajari dari situ. Tapi yang lebih penting, tulis juga satu tindakan yang lo bakal ambil minggu ini untuk mulai membangun anti-fragile mindset. Tidak usah malu-malu, kita semua pernah gagal. Yang membedakan orang sukses sama yang tidak itu, cara mereka memproses kegagalan itu. Dan kalau video ini menusuk hati lo dengan cara yang baik, tekan tombol suka dan berlangganan buat lebih banyak realita kayak gini. Bagikan juga ke teman-teman lo yang masih terjebak di mentalitas korban. Mereka butuh panggilan sadar ini. Percaya deh, lo butuh lebih banyak kejujuran dan lebih sedikit penghiburan palsu. Ingat, anti-fragile bukan cuma pola pikir, tapi cara hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jadilah anti-fragile mulai hari ini.